Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, Bergerak, tergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Nur Safria dari UPT SPF SMP Negeri 50 Makassar, calon guru penggerak angkatan 10. Saya Ibu Mardia dari UPT SPF SDN Negeri Sudirman 3 Makassar. Saya Dwi Anita Octavia dari TK Sion. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Terdiri dari supervisor, coach, coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mardia. Waalaikumsalam Ibu Nur. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu Nur bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai proses coaching di sini, saya berperan sebagai observer atau pengamat yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coachee nanti ya, Bu. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi. Saya jadi agar Ibu juga tahu ya, Bu. Nah, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching ya, Bu, yang meliputi kehadiran penuh atau proses present, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa, dan juga saya berharap nanti dalam coaching ini proses Ibu berbicara, Ibu melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur dari Tirta ya, Bu, yaitu tujuannya kenapa kemudian identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu bagaimana bisa memahaminya. Baik, Bu ya. Oke, Ibu, kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan ya ingin saya sampaikan ya, Bu. Baik, untuk pertanyaan pertama, Bu, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua ya, Ibu Nur, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Baik, luar biasa, Bu, mendengarkan arti dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Nah, dari dua kompetensi ini, Ibu kira-kira bagian kompetensi yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti yang mana, Ibu? Ya, nanti untuk yang kompetensi spesifiknya ialah mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi, kemudian nanti coachee dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Baik, memang mendengarkan dengan hati adalah salah satu
kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nantinya ya Bu. Iya Bu. Nah, Ibu tentu pertanyaan yang terakhir nih, Ya, perihal inti indikator. indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang Ibu tujukan dalam proses percakapan nanti. Ya. Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju adalah yang pertama, bahwa nanti dalam coaching saya akan menerapkan alur tirta secara runtut. Kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang coach temui. Oke, baik. Semoga dari indikator yang Ibu sampaikan terkait proses meliputi tirta, kemudian ide-ide untuk solusi coaching bisa tergali dengan sangat memaksimalkan, bisa tercapai dalam percakapan nanti. Hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silakan bisa memulai percakapan dengan coach, dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Oke, terima kasih Bu, sudah siap. Siap Bu Nur. Terima kasih, silakan Ibu. Selamat siang Bu Mardia. Siang Ibu Dwi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Dwi, tapi ada yang mengganjal di hati saya Ibu Dwi. Iya, beberapa hari ini saya lihat Bu Mardia ada sesuatu ini yang disimpan dalam hati. Mungkin bisa diceritakan? Ya, begini Bu Dwi, di kelas saya itu masih ada satu anak murid saya yang malas membaca, sehingga ketika ada tugas membaca di dalam pelajaran bahasa Indonesia, itu kadang-kadang buku hanya dibuka bolak-balik, sampulnya dalamnya hanya dilihat-lihat saja. Sehingga saya merasa sedih juga karena sebentar lagi sudah mau tahun ajaran baru. Ya, seperti itu Ibu Dwi. Kira-kira harapan Bu Mardia untuk anak ini apa ya? Ya, harapan saya berharap dia bisa cepat membaca seperti teman-temannya yang lain. Seperti itu Bu Dwi. Selama ini adakah metode atau cara yang sudah diterapkan? Ya, saya pernah menggunakan metode pesan berantai. Itu saya lakukan. Jadi anak-anak saya bagi beberapa kelompok, kemudian anak-anak tetap membaca, tapi karena dibagi beberapa kelompok, sehingga bacaan yang harus anak-anak baca itu tidak banyak karena berbagi pesan berantai. Dan alhamdulillah metode yang saya lakukan itu anak-anak senang dan akhirnya penasaran dan ingin besoknya itu metode seperti itu mereka ingin lakukan lagi. Dan ya ada keberhasilan Bu Dwi dengan metode yang saya lakukan itu. Oh iya, dengan pesan berantai tadi ya sudah dilakukan dan anak-anak antusias nih intinya. Iya Bu Dwi. Setelah itu kira-kira adakah cara lain yang Ibu pakai supaya anak-anak lebih antusias lagi? Ya, selain itu saya juga membuat games dengan memunculkan kartu baca, terus saya menyembunyikan di suatu tempat. Kelompok mana yang lebih duluan menemukan kartu itu dia akan membaca. Nah, seperti itu Bu Dwi, metode yang lain yang saya lakukan. Jadi tadi dengan pesan berantai, dengan games gitu ya, anak-anak lebih tertarik untuk terpacu mereka untuk membaca. Iya Bu Dwi. Iya. Kira-kira setelah metode itu apakah ada perkembangan yang signifikan terhadap anak tersebut? Ya, alhamdulillah anak itu sudah mulai ada semangat untuk membaca karena mungkin yang dia baca tidak banyak ya, karena rubrik yang saya berikan selama ini mungkin banyak yang harus dibaca, tapi dengan metode itu akhirnya anak itu senang karena bekerja kelompok saling membantu. Jadi ada peningkatan Ibu Dwi. Ya.
kalau boleh di range, kira-kira peningkatannya berapa? Kalau 1 sampai 10? Ya, Sudah meningkat di alhamdulillah range mungkin baru di 8 ya Bu Dwi, karena anak-anak kan apalagi dia memang paling bawah, jadi tidak mungkin langsung di level yang atau frekuensi yang lebih di angka 10 ya. Kalau saya memberikan skala mungkin dia di skala 8 lah. Oh, ya, berarti sudah bagus ya, Iya, sudah meningkat ke skala 8. Ya. Sudah di skala 8, mungkin ada cara lain supaya dia lebih naik skalanya dari, kan tadi sudah 8, mau dinaikkan lagi atau untuk sementara di itu aja 8 dulu? Untuk sementara di 8 saja dulu. Mungkin nanti di tahun ajaran baru saya tinggal mengkomunikasikan dengan rekan sejawat yang ada di kelas 2 supaya metode itu bisa berlanjut lagi di kelas jenjang berikutnya. Seperti itu Ibu Dwi. Jadi dikomunikasikan di guru Ya, kelas 2 ya? ya. Oh iya. Mungkin ada dukungan lain yang Ibu butuhkan supaya anak ini bisa meningkat lagi kemampuan membacanya? Ya, mungkin juga ada kolaborasi dengan orang tua ya Bu Dwi. Saya lebih banyak mungkin mengkomunikasikan termasuk perkembangan anak dan apa langkah selanjutnya yang bisa orang tua lakukan di rumah. Seperti itu, dan harapan saya juga bisa ada dukungan dari rekan sejawat yang ada nanti duduk di kelas 2 ya. Berarti berkelanjutan ya. Ya. Jadi bekerja sama, berkolaborasi dengan orang tua dan juga teman sejawat supaya apa yang sudah dilakukan di kelas 1 bisa lanjut lagi di kelas 2. Iya Bu Dwi. Ya. Jadi kira-kira harapan Ibu selanjutnya apa untuk anak ini? Harapan saya ya bisa terus semangat untuk membaca. Mungkin dari rumah ibunya bisa menyiapkan buku-buku bacaan yang bergambar, atau juga kalau misalnya tidak bisa ya bisa meminjam buku yang ada di perpustakaan. Oh iya, bagus sekali. Ya. Terus mungkin ada hal-hal yang dalam waktu dekat mau diterapkan? Yang untuk ini ya mungkin yaitu tadi Bu Dwi, bisa meminjam buku dari perpustakaan saja yang bisa dilakukan dulu untuk mengisi liburan selama habis semester ini. Seperti itu. Oh iya, jadi ada supaya dia lebih lancar lagi membaca, bisa meminjam buku dari perpustakaan. Mungkin kalau kelas 1 dia lebih tertarik dengan buku-buku bergambar dengan kata-kata sedikit dia bisa baca seperti itu. Oh iya, jadi dalam waktu dekat ada cara supaya anak-anak ini bisa terpacu untuk membaca. Oh iya, kira-kira sekarang bagaimana perasaan Bu Mardia? Ya, alhamdulillah Bu Dwi, saya sudah agak lega ya, sudah ada teman curhat, dan Ibu Dwi juga sudah memberikan beberapa hal yang bisa mengingatkan saya kembali metode-metode apa yang pernah saya lakukan dan berhasil. Terima kasih ya Ibu Dwi atas waktu luangnya untuk saya. Ya, tetap semangat Bu ya. Ya, semangat Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi. Sama-sama. Selamat siang. Mungkin tadi Koci masih merasa ada unek-unek, kemudian seharusnya saya menggunakan teknik stop supaya Koci boleh rileks untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang dihadapi. Baik Bu, kehadiran penuh atau presence menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan kembali, dan saya berdoa semoga teknis ini bisa segera Ibu memaksimalkan dalam diri Ibu, dan juga tidak hanya potensi ini tapi juga potensi yang lain, agar semakin tajam sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya. Dan juga saya berharap semoga proses bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya ke depan ketika memberikan proses coach bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching sendiri, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach. Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta, jadi alur tirta tetap dijalankan terus. Terima kasih Ibu, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu ke depannya. Ya, terima kasih banyak Bu.
Terima kasih juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dwi. Selamat siang Bu Nur. Apa kabar Bu Dwi? Baik. Bu Dwi tahu nggak kenapa saya panggil ke sini? Nggak tahu. Saya lihat dari tadi tuh Bu Dwi agak gelisah. Ada masalah Bu Dwi? Oh iya Bu Nur, ada sesuatu yang memang sedang mengganggu pikiran saya ini. Kira-kira apa sih yang mengajar di pikiran Bu Dwi? Iya Bu Nur, beberapa hari yang lalu kepala sekolah sampaikan kalau ada tugas yang diberikan ke saya. Oh, ada tugas apa itu Bu Dwi? Kan sebentar lagi kita sama-sama masuk bulan Agustus. Terus tanggal 16 Agustus itu ada kegiatan. Kegiatan ini melibatkan anak-anak mulai dari playgroup sampai TKB. Sedangkan anak playgroup kan itu kalau kami di sini biasa umurnya 2,5 sampai 3 tahun. Jadi masih kecil sekali begitu Bu Nur. Kira-kira apa yang Ibu Dwi akan lakukan? Di tanggal 16 Agustus kami akan melaksanakan kegiatan jalan sehat, dan itu diikuti anak-anak itu dari tadi yang saya katakan umur 2,5 tahun, ada yang umur 3 tahun, kalau TKB itu ada 4 sampai 5 tahun. Jadi masih kecil-kecil, mereka akan berkeliling di sekitar lingkungan sekolah. Permasalahannya tentang apa di sini Bu Dwi? Iya, saya berpikir Bu Nur, kan ini anak-anak masih kecil, Iya. sedangkan jalanan itu kan biasa ramai, padat. Ini anak-anak saja biasa kalau diajak jalan yang jarak pendek itu biasa, Miss, nggak kuat, capek. Apalagi mau berkeliling di sekitar lingkungan sekolah. Jadi permasalahannya di sini takutnya anak-anak ada apa-apa begitu Iya, ya Bu di Dwi? jalan raya. Kami kan harus keliling berputar di sekitar lingkungan sekolah. Kira-kira apa yang bisa Ibu Dwi lakukan sehingga anak-anak ini aman seperti itu? Iya, beberapa hari ini saya berpikir bahwa saya akan melibatkan beberapa orang, bukan hanya guru, bukan hanya karyawan, tetapi saya memiliki rencana akan melibatkan juga polisi, karena ada beberapa titik yang menurut saya itu agak rawan. Jadi saya akan minta bantuan polisi berjaga di situ. Jadi ketika kami jalan tetap ada yang mengawasi. Bagus itu Bu Dwi, punya strategi atau ide memanggil pihak lain untuk membantu ya. Iya. Saya kira Ibu Dwi sudah mendapatkan satu strateginya. Mungkin bagusnya juga kalau orang tua mau dipanggil atau pihak lain, ajak dulu bicara bersama-sama Bu Dwi. Iya, rencana itu bukan hanya guru, ada karyawan, ada security juga yang kami libatkan, ada juga polisi, dan juga kami bekerja sama. Rencana itu ada orang tua juga mendampingi. Jadi orang tua itu ada di barisan yang agak belakang. Mereka tidak pegang langsung anak-anak, tetapi mereka ada di barisan belakang setelah anak-anak. Jadi supaya anak-anak dengan guru itu memiliki hubungan yang dekat ketika mereka berolahraga atau jalan santai di sekitar lingkungan sekolah. Oh, ternyata Ibu Dwi sudah dapat informasinya. Ibu Dwi bisa melakukan, bisa melanjutkan apa yang tadi Ibu Dwi ingin lakukan supaya anak-anak ini aman. Dan mungkin lebih baiknya juga mungkin harus konsultasi dengan kepala sekolah ya Bu Dwi. Oh iya, betul-betul. Pertama memang saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan juga pihak-pihak yang memang akan terlibat dalam kegiatan ini sehingga acaranya nanti bisa berjalan dengan baik. Oh, bagus Bu Dwi. Itu menurut saya sudah luar biasa. Bagaimana Bu Dwi? Bagaimana perasaannya? Udah puas? Rasanya saya sudah lega karena saya sudah bisa cerita, dan mungkin beberapa hari ini saya sempat kepikiran tentang kegiatan nanti tanggal 16, tapi setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Nur, saya merasa oh iya, bahwa apa yang saya sedang pikirkan itu nanti bisa dilaksanakan sehingga acaranya boleh berjalan dengan baik. Oke, saya kira cukup ya untuk coaching hari ini Bu Dwi. Saya ucapkan semoga berhasil dan bisa dilaksanakan. Makasih Bu Dwi. Ya, terima kasih banyak Bu Nur. Assalamualaikum Ibu Nur. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini?
Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah. Tapi saya lihat kayak agak murung-murung Ki, Ibu Nur. Apa ada masalah yang ingin Ibu Nur sampaikan? Iya sih Bu, dari beberapa hari ini saya masih bingung dan berpikir bagaimana mengatasi satu permasalahan yang terjadi di sekolah Bu. Ya. Kira-kira apa tujuan dari percakapan kita yang nantinya Ibu Nur harapkan? Semoga setelah kita selesai bicara Bu, saya bisa merasa senang dan merasa tidak terbebani lagi tentang masalah yang saya hadapi Bu. Kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Bu Nur ingin harapkan dari permasalahan Ibu? Kondisi ini bisa teratasi dengan baik, terus masalah ini tidak berkelanjutan dan masalah ini bebas dari di sekolah. Kira-kira strategi apa yang Ibu Nur sudah lakukan? Strategi yang masalah yang saya lakukan ini masalah tentang bullying Bu. Kebetulan di sekolah itu saya sebagai koordinator, saya merasa bahwa ada beberapa anak yang belum menyadari resiko tentang bullying Bu. Iya. Terus strategi apa yang yang akan Ibu Nur nanti lakukan? Saya sudah melakukannya itu, pertama anak-anak yang suka bullying saya panggil Bu, saya tindak lanjuti dengan memberikan beberapa nasihat. Kemudian saya mencoba juga melakukan satu sosialisasi setiap kelas, dan selanjutnya mungkin yang terakhir itu kerjasama orang tuanya Bu. Kira-kira Ibu Nur dukungan apa yang Ibu Nur inginkan dari pihak sekolah? Dari pihak sekolah sendiri saya inginkan itu terutama dari kepala sekolah. Semoga kepala sekolah bisa menerima usulan saya sehingga sekolah saya bebas bullying Bu. Ya. Dari yang tadi Ibu Nur ceritakan tentang strategi yang Ibu Nur sudah lakukan, menurut saya strategi yang Ibu lakukan itu sudah sangat baik. Tinggal nanti ke depan Ibu Nur bisa mengaplikasikan dan bisa konsisten dengan apa yang sudah Ibu Nur lakukan. Siap Bu, nanti saya akan coba mengaplikasikannya dan semoga ini berjalan dengan lancar Bu. Ya, saya kira apa yang sudah kita bicarakan, mudah-mudahan saya berdoa mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik. Sekarang bagaimana perasaan Ibu Nur setelah menceritakan permasalahannya? Saya merasa senang Bu, dan merasa beban pikiran ini hilang dan merasa tenang. Ya, alhamdulillah. Tetap terus semangat ya Bu Nur, saya doakan mudah-mudahan perundungan atau bullying yang ada di sekolah Ibu Nur bisa cepat teratasi dengan baik. Terima kasih Ibu Nur. Terima kasih banyak juga Bu. Ya, assalamualaikum Ibu Nur. Waalaikumsalam.